Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu di Hikmat Pagi. Sebelum kita mulai Hikmat Pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Dan pagi hari ini kembali kami boleh bangun, kami boleh kembali memulai aktivitas kami di pagi hari ini dengan tubuh yang lebih segar, pikiran juga yang lebih segar. Dan sebelum kami lebih jauh menjalani aktivitas kami di hari ini, kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati waktu ini, berkati juga Ibu Betty yang nanti akan menjelaskan sebagian dari firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah dosa mengakibatkan kematian kekal. Dan nats kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, resiko kematian adalah hal yang langsung diterima pada saat manusia melanggar ketentuan Allah. Upah dosa adalah maut. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Alkitab menggambarkan kematian dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, kematian jasmania atau mati secara fisik, yaitu keterpisahan jiwa dan raga yang akan dialami oleh semua manusia. Kemudian yang kedua, kematian rohani atau mati secara roh, yaitu keterpisahan dari Allah, merupakan status orang-orang yang tidak percaya pada saat ini. Kita bisa melihat di dalam Efesus 4 ayat 18. Yang ketiga, kematian kekal atau kematian kedua, yaitu keterpisahan secara permanen dari Allah di tempat yang oleh Alkitab disebut neraka. Tujuan terakhir bagi semua orang yang tidak pernah menerima karya penebusan Kristus dan hidup baru. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Kematian kekal adalah kematian yang final. Dia yang berlanjut dalam kematian rohani sampai terjadi kematian fisik akan memasuki kematian kekal. Dan hal itu tidak dapat diubah lagi tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Yohanes menggambarkan kematian kedua ini demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 20 ayat 15. Di akhir masa 1000 tahun, semua orang tidak percaya menghadap Kristus di tahta putih bersih yang agung untuk menerima penghakiman dan diingatkan bahwa penghakiman mereka dimasukkan ke neraka adalah tindakan yang adil. Kristus mengajarkan bahwa mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kita bisa melihat di dalam Matius 25 ayat 46. Sebagaimana kehidupan itu kekal, maka begitu juga hukuman. Yesus mengungkapkan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius pasal 8 ayat 12. Kematian kedua bukan pembasmian. Kematian kedua adalah penderitaan tanpa akhir. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, kita dapat menghindari kematian kekal dengan menempatkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi pewaris kehidupan, bukan kematian. Dan kita dapat mengharapkan hidup dan memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Kematian kekal adalah perpisahan permanen dengan Allah. Terjadi apabila seseorang berlanjut di dalam kematian rohani sampai pada saat kematian fisik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya pelanggaran kepada ketetapan Tuhan seharusnya adalah hukuman mati. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan
di dalam Kristus Yesus ada pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk karya anugerah yang Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus yang memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh mengalami pertobatan dan mengalami pembaharuan serta jaminan kehidupan yang kekal. Biarlah bukan hanya kami saja Tuhan yang mengalaminya, tapi orang-orang di luar sana juga kiranya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka boleh berbalik hatinya kepada Tuhan, mencari Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka pengampunan dan juga kesempatan hidup baru, jaminan keselamatan kekal dianugerahkan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mempercayakan hari ini segala aktivitas kami mohon Tuhan berkenan memimpin. Jauhkan dari segala yang jahat dan biarlah hidup kami mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.